Selanjutnya adalah ini. Ternyata tiga motor favorit pencuri diungkap langsung pelaku curanmor. Jadi ini adalah pembelajaran buat kita semua. Dimanapun kalian berada, kalian yang punya motor, ternyata ada 3 motor favorit pencuri gitu ya. Jadi motor-motor inilah yang menjadi favorit para curanmor ya. Ini sebutnya ya top 3 ya. Coba silakan tebak dulu kira-kira apa-apa aja. Apakah kalian bisa menebak ya? Apakah Mio Karbu, Nmax, Vario? Oke. Beat favorit banget, si paling maling tuh Trembela nih ya. Vario, Scoopy, Beat. Oke. Yang pertama, jadi seorang pelaku curanmor yang sudah melakukan aksi sejak berusia 17 tahun dan sekarang dia umurnya 18 tahun. Enggak dong. Dia udah umur berapa? Nggak dijelasin gak sih? Membagikan sejumlah hal. Gila, ini datang dari expert guys. Kayak lo tahu film Catch Me If You Can yang main Leonardo DiCaprio sama Tom Hanks ya. Jadi soal masalah penipuan kertas apa gitu. Pokoknya buat cek ya kan. Nah ini juga seperti gini. Dia mengambil dari seorang yang ahli untuk mendapatkan info yang sudah melakukan aksi sejak berusia 17 tahun. Wow, ini pakar. Nah, dalam video yang dibagikan akun Instagram Humas Polsek Tambora, pelaku curanmor tersebut diinterogasi langsung oleh Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pertama. Nah, ini adalah orangnya. Enggak kelihatan. Loh, ini seperti botak pak. Oke. Siapa dia? Apakah dia? Bukan. Tapi bukan ya. Oke. Tadi dari 17 tahun, kayaknya umurnya juga masih 20 awal nih kayaknya. Kepada Putra, pelaku tersebut mengaku terdapat, oh iya bener, motor yang paling sering saya curi itu motor Vario, Scoopy dan Beat. Ujar pelaku curanmor seperti dilihat Kamis 3 Agustus. Pelaku mengatakan 3 motor tersebut memiliki pengamanan yang sangat lemah sehingga mudah dibobol hanya dengan menggunakan kunci T atau letter T yang sudah dimodifikasi. Guys, jadi kepada ini coba gue pengen tahu nih, Vario, Scoopy sama Beat ini keluaran dari mana? Honda, Vario Honda, Scoopy mana? Honda semua. Oke, anjlok saham Honda. Jadi kepada ini bukan gue yang ngomong ya, kepada Bung Honda ya. Bung Honda yang di Street Fighter. Ini bukan pengakuan gue, tapi pengakuan dari orang yang telah melakukan pencurian dari umur 17 tahun. Dia mengatakan bahwa Honda Vario, Honda Scoopy dan Honda Beat ya, itu ternyata memiliki pengamanan yang paling rendah. Gue harapkan dengan berita yang naik di Bang Yono ini dari perusahaan Honda ya, dimanapun kamu berada, itu memperketat lagi ya pengamanan untuk motor kalian. Jadi nanti akan ada. Jadi kalau misal, kenapa nggak pakai sistem ini apa namanya potong kunci? Jadi kalau dimasukin sembarangan gitu ya, jadi masuk nih langsung meledak, atau pas dicolok set langsung keluar gergaji mesin dari jok ke kepala daripada si pencoba pencurinya, iya kan? Atau enggak keluar semacam panah-panah atau tombak-tombak dari Spartan Warrior yang keluar dari bangku-bangku gitu. Enggak sih, itu karena yang beli banyak karena dijual cepat atau banyak yang cari suku cadang. Emang kalau psikopat gitu enggak lah kan, kita lihat. Berarti kan maksudnya supaya orang tuh akhirnya mikir-mikir, terlalu beresiko untuk ngambil Vario, Scoopy dan Beat menurut gua. Atau misalkan keluar dari knalpotnya tiba-tiba itu langsung tajam gitu, berubah bentuk, mengeluarkan pisau dari samping dan menyayat kakinya hingga terputus dua-duanya. Jadi orang ketika mau coba-coba dan itu terdapat gitu. Jadi ada yang dari knalpot, ada yang dari jok, ada yang dari misalkan dari speedometernya, tombak Spartan, gergaji mesin dari jok, dan juga apa alat-alat dari motor yang kira-kira atau pengamanan motor yang bagus buat teman-teman mungkin yang mau di sini punya motor gitu ya. Apa sebenarnya alat-alat tambahan lagi untuk mengamankan? Kalau menurut gue jangkar pesawat perlu. Jangkar pesawat tuh akan ribet. Jadi kalau jangkar pesawat tidak bagus ya, karena motor itu pengamanannya sangat mudah dibobol. Lebih lanjut, pelaku mengimbau kepada para pemilik motor agar menambahkan pengamanan ganda seperti gembok atau rantai. Selain gembok, rantainya di mana? Kalau menurut gue 12 gembok. Nggak ada masalah loh. Ini bukan soal masalah berlebihan. Ini masalah
keamanan. Jadi lo beli gembok 12 bersama rantai. Jadi gembok dan rantai beli 12. Jadi ban iya, jok juga dilingkar, knalpot juga ya kan, kecakram lagi sekalian ke bannya juga. Setir dari atas sampai ke bannya juga dirantai. Dari ban belakang sama ban belakangnya itu juga dirantai. Itu udah berapa itu? Ya kan? Jadi menurut gua kalau kayak gitu tuh aman gitu. Ya. Klip taruh, nggak usah nanti riweh. Klip berita selanjutnya apa nih? 7 fakta menarik Rocky Gerung diduga hina. Oke. Dilaporkan hina Jokowi Rocky Gerung. Oke. Viral running text kantor lurah di Palembang bermuatan mesum. Ya ini dia, kita sudah masuk berita sebelum masuk ke lagu. Viral running text kantor lurah di Palembang bermuatan mesum. Kok bisa? Ini kita pengen tahu. Running text di gerbang masuk kantor lurah Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan membuat heboh masyarakat sekitar. Sebab tulisan yang awalnya berisikan selamat datang berubah menjadi lurahnya lagi ngot. Ayo ngacik. Lurahnya lagi ngacik, lagi ngicik, lagi ngacak. Oh, lurahnya lagi ngacak, lagi ngacak bro, lurahnya lagi ngecak. Bisa juga, lurahnya lagi ngecak ya. Sontak saja perubahan tulisannya diduga di-hack tersebut menjadi pusat perhatian para pengendara yang melintas. Apalagi kata-kata yang diubah menjadi konotasi negatif. Dalam bahasa Palembang punya arti yang menjurus pada perbuatan mesum. Enggak, cuma bukan hanya di bahasa Palembang, tapi di kita semua di sini di kolom komentar juga berpikiran yang sama. Tidak hanya itu, perubahan running text ini pun juga viral di media sosial. Nih dicari nih bro. Ini mampus ini, orang siapa ini yang ngubah ini nih. Kan pertanyaannya, apakah benar bisa dihack? Apa ini adalah perbuatan orang dalam? Menarik. Ya, Lurah Kemuning M Yusuf Ermidi mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui running text dihack orang setelah adanya laporan dari warga. Kaget tadi waktu lihat running text tulisannya sudah berubah. Melihat running text dihack orang, pihak keluaran pun langsung mematikan mesin tersebut sampai bisa dibenahi. Oke. Kenapa kira-kira? Jadi pelang running text itu sudah ada sejak pas Covid 2020. Karena untuk akses di pintu-pintu di depan pintu tidak cukup, jadi kami pasangnya di gerbang masuk. Yusuf mengatakan selama awal pemasangan pelang running text tersebut tidak pernah diganti karena pihaknya belum bisa membenahi dan memperbaharuinya. Dengan adanya peristiwa ini, pihaknya sebagai salah satu perangkat desa setempat merasa sangat dirugikan. Gimana sih? Gak ngerti gue maksudnya. Maaf ya, ini gak menjelaskan apapun cok. Yusuf mengatakan selama awal pemasangan pelang running text tersebut tidak pernah diganti karena pihaknya belum bisa membenahi dan memperbaharuinya. Dengan adanya peristiwa ini, pihaknya sebagai salah satu perangkat daerah tersebut. Iya, gimana kehacknya? Gua bingung, pantes marah. Ya. Kepada masyarakat, kami selaku pihak keluarga mohon maaf atas ketidaknyamanan karena telah dibuat resah dengan adanya. Iya, kenapa? Warga tuh berhak tahu loh kenapa ini bisa terjadi. Alih-alih dia mau alih-alih dibenerin running text ya karena kehack, dia mau ganti gitu maksudnya. Gua ngerti lagi lah ini si orang ini ya. Ini video ini adalah video yang gue rasa sempat kemarin bukan yang ini, kita pindah ke sini dulu. Ini adalah video-video kriminal. Begal payudara beraksi lagi di Depok, langsung diciduk polisi meski korban belum lapor. Benar, harusnya memang dia harus diciduk ya. Di media sosial viral aksi begal payudara kembali terjadi. Tepatnya kejadian ini orang nggak bisa tahan diri kali. Adapun yang memposting itu akun Instagram Depok hari ini menampilkan rekaman CCTV yang menunjukkan seorang wanita sedang berjalan di pinggir gang. Lantas tidak lama berselang seorang pria dengan sepeda motor berjalan searah dengan korban lalu melakukan begal payudara. Setelahnya pelaku langsung kabur tancap gas. Pria bermotor terekam meremas payudara gadis tersebut di sebuah gang sempit. Sementara itu terkait hal ini polisi pun angkat bicara, mengatakan pihaknya telah menangkap pelaku. Menurut lo guys ya, menurut lo, kalau begal payudara ini ketangkep, apa hukuman yang layak untuk si begal payudara ini? Menurut lo guys. Begal tete bencong bang, begal burungnya balik. Jangan, Depok itu samping apa aja. Satu sel bareng banci bang, diputer putingnya 1000 kali. Masukin ke sel penjara yang isinya banci-banci. Suruh meres susu sapi. Bakar hidup-hidup gak sih? Enggak. Di antara semua komentar kalian, emang ada sel khusus banci itu ada emang. Biji.
jadiin gigolo nggak masuk. Lo juga nggak banyak yang nggak masuk akal, ya. Gue masih masuk akal dia suruh meres susu sapi, ya. Kalau menurut gue adalah hukumannya tuh kayak gini ya. Maksud gue pria itu kan tidak membutuhkan puting ya. Ada beberapa untuk kenikmatan, tapi misalkan anggaplah tidak perlu secara khusus gitu maksud gue, ya. Nah, kalau misalkan tidak membutuhkan itu, gimana kalau putingnya digunting, dipotong dengan proses kedokteran yang baik dan benar. Jadi kalau dia nanti suatu hari pacaran ataupun menikah khususnya, pas dibuka, misalkan contoh kita ambil contoh di sini, Bipo ya, Bipo menikah, pas dibuka, Bipo ternyata pentilnya nggak ada satu, maka Bipo bisa dibilang pernah melakukan begal tete di jalanan, ya kan? Bener gak sih? Jadi lo tahu atau enggak misalkan, ya kan? Misalkan siapa lagi nih di sini? Nah si Encus nih yang suruh meres susu sapi, si Encus ternyata pernah melakukan begal tete, tertangkap dan dipotong putingnya. Jadi pada saat dia ingin lamaran, dari pihak suami, dari pihak istri, bapaknya bisa merequest, maaf nak, boleh lihat pentilnya dulu. Pas dibuka kamu pernah begal tete, maka aku tidak akan menikahkan anakku dengan kamu karena kamu aja suka ngebegal tete orang. Nah, ya kan? Kan jadi hal yang baik ya. Dia mengatakan pelaku berhasil ditangkap meski korbannya sampai sekarang buat laporan. Ya, janganlah guys ya. Tunggu ya. Gue pengen nanya sama lo deh. Pernah nggak lo? Kan gue juga nggak kenal lo ya. Kecuali jangan Bipo, Marcel, Frivzi, yang muka-muka jol gitu ya. Dwiki, lo nggak usah ngomong karena gue pernah lihat. Kalian nih, pernah nggak kalian kepikiran bahwa kalian tuh ingin melakukan begal payudara? Jujur deh, minta baik-baik pasti dikasih. Jalal. Jadi Jalal itu ternyata bisa dibilang memang suka minta-minta. Oh jadi lo Jalal gitu ya. Jadi jalan nih berhenti. Maaf mbak, boleh saya boleh, makasih ya. Cek, jalan. Aneh juga ya. Aneh loh. Nggak biasa sih Ki, tapi nggak biasa sih Jalal ya. Tapi it's okay kalau memang lo pikir itu adalah cara yang, ya boleh juga, nggak masalah. Bini waktu masak gue begal mulu bang. Gue setiap ada kesempatan gue begal Bung Rizky. Itu hak kita. Tuh SMA diketapel orang tua siswa gegara pergoki anaknya merokok. Lah gimana sih ini? Viral mata guru SMA diketapel orang tua siswa. Diketapel. Di daerah Bengkulu, seorang guru SMA mengalami luka parah di bagian mata lantaran diketapel oleh orang tua siswa. Sang guru diketahui bernama Zaharman yang mengajar di SMAN 7 Rejang Lebong. Sementara pelaku adalah Arpanjaya. Ya Allah, lebih muda lagi. Ayah dari anak yang merokok di sekolah. Jadi ayah dari siswa yang ketahuan merokok tersebut menyerang mata sang guru lantaran kesal anaknya dipukul. Hingga akhirnya bagian mata Zaharman mengalami luka cukup parah karena diserang menggunakan ketapel pelaku. Wah, ini gimana nih kalau ngeliat kejadian kayak gini nih, yang salah siapa nih? Kejadian itu mulai saat Zaharman memergoki salah satu siswa yang sedang merokok di lingkungan sekolah. Sebagai guru, siswa yang melanggar peraturan sekolah pun diberi hukuman oleh Zaharman dengan ditendang. Ya nggak apa-apa, tendang lah. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Kemudian siswa tersebut tak terima dan mengadu ke orang tuanya. Siswa tersebut merasa tak terima dan mengadu ke orang tuanya. Gitu. Setelah diadukan, orang tua siswa yang ditendang tersebut mendatangi sang guru sambil membawa ketapel dan melukai bagian matanya. Memang benar kekerasan dalam sekolah itu tidak baik. Guru juga sebaiknya tidak mengangkat tangan ataupun mengangkat kaki untuk kepada para siswanya gitu ya. Tapi memang harus diberikan hukuman. Menurut gue hukuman yang setimpal. Misalkan contoh paling simpel ya. Ya ini mungkin ini kan karena terjadinya kekerasan ya. Misalkan kita lihat nama-nama di sini. Dwiki dia itu ngerokok ya kan. Dia ngerokoknya 10 batang langsung. Kan ngebul, jadi kelihatan. Wah, kata si satpam, ada yang ngabun tuh, bakar sampah. Siapa tuh? Gitu kan. Karena asapnya banyak banget. Pas dia udah ngerokok dilihat, wah ternyata dia bersama Ribzi ternyata 45 di dalam mulutnya. Dia itu kayak pipa cerobong asap pabrik, ya kan? Jadi ngebul banget kan. Nah pada saat lagi udah kayak gitu ketangkep kan, langsung si Dwiki ditendang sama guru, panggil guru nih.
Ya gurunya namanya siapa ya gurunya? Gurunya namanya di sini kita lihat nih. Ya gurunya yang nama-namanya guru di sini ada nggak nih? Marcel kan mukanya ini nih, Marcel gurunya kan. Marcel datang, aduh, Nak Dwiki, Nak Rifzi, kamu kok ngerokok? Kamu harus dihukum. Maaf Pak Guru. Aduh, hukumannya apa? Kamu ditendang ya, ditendang lah. Dan daripada alih-alih ditendang, lebih baik Marcel melakukan tindakan yang simpel. Kamu ngerokok, ya udah masuk ke ruang guru, panggil orang tuanya, bilang sama orang tuanya, anak ibu, anak bapak, saya skor 6 tahun untuk sekolah dan semua untuk sekolah negeri maupun swasta. Akhirnya dia jadi Dwiki dan Rifsi menjadi orang goblok. Itu adalah akhirnya hukuman. Kita lihat baca lanjutannya. Ya. Kita baca, berawal saat korban menegur. Oke, terus selanjutnya gimana nih? Wah, emang ekstrim sih. Maksudnya diketapel sih bro. Ya balik lagi ya. Yang satu juga melakukan kekerasan. Tapi satu lagi juga, wow. Gimana nih? Kalian tuh setuju apa gak sih dengan apa yang dilakukan oleh guru ini ya? Dan orang tuanya. Keluarkan anaknya dari sekolah dan blacklist biar bapaknya ngajar sendiri. Saran sih siswa itu blacklist dari dunia pendidikan. Jangan disekolahin pak, anaknya percuma, bapak gak nerima anaknya diajarin orang lain. Dulu zamanku ditendang dipukul pakai penggaris, tapi gara kita ngelakuin dia dipukulnya gimana, ditendangnya gimana juga. Kalau ditendangnya kayak tendangan Roberto Carlos, jadi gurunya kamu diam di situ, lari dari jauh. Bisa kan? Ya kan? Misalkan dia kayak Roberto Carlos nih, ya kan? Nak, kamu diri sana nih, terus dari jauh nih, terus ditendang, wah gitu. Nah, itu penganiayaan menurut gua. Ya menurut gue, kalau dia apa nggak ditendangan, ya tendangan Roberto Carlos lah. Tapi kalau dia cuma ditendang di kamu tuh dak gitu, ya lo juga ngerokok ya maksud gue ya. Gue tidak membenarkan, tapi kadang-kadang juga perlu dikerasin. Terlepas dari apapun itu, gue juga setuju bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada seorang anak. Tapi kata kekerasan ini tuh juga diperlukan untuk dilakukan sebuah bentuk fisik kepada anak-anak yang sudah mulai dewasa, SMP, SMA, khususnya SMA. Perlu. Makanya dari dulu tuh agak lumayan lumrah lah. Misalkan tetangga tuh 3 rumah dari sini, bapaknya lagi ribut sama anaknya, tiba-tiba anaknya minta ampun pak, lari keluar dilempar motor sama bapaknya, ketiban badannya. Maksudnya hal-hal ini dulu tuh masih terbilang biasa gitu, ya kan? Tapi sekarang itu kan jadinya orang anak-anak itu bisa ngelawan orang tua gitu loh. Kita nggak mau ngebangun mereka pakai rasa takut, tapi kalau respect mereka nggak dapet harus ditakutin, ya kan? Itulah serba susah di dunia zaman sekarang apalagi. Oke.